Yang lain di mute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang sudah mempertemukan kita di pertemuan kali ini di kuliah online Pakar Bekam bersama narasumber kita Ustadz Katur Suhardi. Salawat salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada sahabatnya, keluarganya dan semoga termasuk pada pengikutnya yang tetap istiqomah hingga nanti. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa pada saat kuliah ini minta tolong untuk mic dan videonya dinonaktifkan kecuali narasumber dan moderator untuk kelancarannya. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita serahkan kegiatan kita kepada Dokter Ina untuk memandu acara ini. Silakan Dokter. Terima kasih banyak Mas Dwi. Kayaknya sinyalnya agak putus-putus ya Mas Dwi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Insya Allah semua sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Insya Allah kita semua sehat jasmani dan rohani, sehat secara emosional, sehat secara spiritual, ya, sehat secara sosial, ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah rezekinya untuk dapat terus menimba ilmu, ya, karena ilmu ini penting bukan hanya untuk dunia, ya, tapi kita untuk ilmu akhirat dan bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk umat, ya, untuk orang lain. Jadi saran saya kenapa saya bikin grup ini supaya teman-teman terbuka wawasannya, supaya teman-teman lebih banyak lagi, ya, banyak lagi belajar menimba ilmu sehingga kita semua dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga para sahabat beliau. Insya Allah kita semua yang menjalankan sunnahnya, terutama sunnah bekam ini, mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, itu eksternal saya cari-cari. Teman-teman mohon semua di unmute ya, karena ini video saya juga ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya, guru saya, ya, guru saya, sahabat saya, benar-benar pakar bekam yang udah sesepuhnya bekam di Indonesia ini, luar biasa. Dan beliau juga mendirikan dari tahun berapa saya kenal beliau, ya, mendirikan klinik bekam termahal di Indonesia ini, termahal. Dulu zamannya klinik-klinik masih jajar remennya kecil-kecil, ya Ustadz. Ustadz udah punya klinik seharga 10 M, luar biasa. Saya ingat banget dulu waktu pertama kali Ustadz Katur mendirikan, saya juga di sana sama teman-teman. Kemudian beliaulah yang mencanangkan adanya bekam steril, ya. Jadi dinas kesehatan lebih kenal dengan Ustadz Katur dengan dokter-dokter lain, ya, karena Ustadz Katur adalah pelopor bekam di Indonesia, jadi benar pakarnya pakar, ya. Nah, beliau adalah panutan, ya, panutan buat kita semua. Dan hari ini luar biasa, beliau juga lagi sedang menjalani progress, ya, on progress, ya,
Dok, untuk penelitian bekam disertasi beliau ya tentang bekam. Di mana Ustadz disertasinya ini? Di kampus Universitas UIJ, UIJ, Universitas Islam Jakarta, Universitas Islam Jakarta. Utan Kayu. Nah, luar biasa, insya Allah Ustadz disertasinya lancar, ya, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dan disukses, ya sukses terus, ya. Nah, mari tafadhol Ustadz untuk memulai, silakan. Siapkan dulu kameranya, ya. Ya. Oh iya, Ustadz ini punya kameramen sendiri loh. Nah, dulu waktu saya ke situ, wah kameramennya banyak, selalu mendokumentasi, ya mendokumentasi. Nah, semuanya alumni Gontor tuh, kameramen. Luar biasa ya, Masya Allah. Kita siap mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala 'azza wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول لكم من أعماق القلب أن مستريح الصدر ومستريح القلب أن ألتقي بكم بهذه الفرصة المباركة وأرجو لنا ولكم العافية والصحة والبركة sehingga kita senantiasa kalau diem tidak ada yang aminin kayaknya tidak ada yang paham, ya udah amini aja deh. Ya. Amin. Sehingga Allah. Ustadz, silakan kalau mau share screen. Ya. Sudah dijadikan co-host Ustadz. Enggak apa-apa, biar gini aja. Ini perlu mungkin di teman-teman tahu ini rak dan meja lipat khusus untuk anak yang semuanya kitab-kitab ini dan buku-bukunya berupa kitab Tib Nabawi yang dari jadul yang kuno-kuno sampai yang modern. Saya usahakan tempatkan satu tempat khusus ini di bagian rumah belakang. Jadi ini semuanya kitab-kitab tentang Tib Nabawi insyaallah ya. Jadi kita bisa mendapatkan rujukan dan juga bisa berbagi ilmu insyaallah ya. Ada beberapa kitab yang sebagian juga enggak di sini karena enggak cukup ini satu rak ternyata ya. Bismillah. Masya Allah, itu kita banyak banget Ustaz. Limpahkan afiat, sihah, barokah pada kita semuanya. Amin, amin. Barokatan fil dzurriyyah, fil ahal, dzurriyyatan, barokatan fil mal wal umar, dan dalam semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah. Dr. Ina membuat acara keren. Masya Allah. Dan materinya semuanya keren. Masya Allah, semuanya anak insya Allah kenal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua karena Allah Ustaz. Kenal dan dekat ya, kenal dan dekat. Masya Allah, ini betul-betul event yang semoga dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amin, kita semua. Amin, amin. Untuk para pemateri, semua peserta, Masya Allah. Pokoknya kita berbagi ilmu, share, karena kayaknya aku di posisi yang ini, yang down leveling ya. Ngelihat pemateri yang lain, Masya Allah. Ya, dari medis. Ya enggak lah, Ustaz kan juga bukan dari medis. Luar biasa.
Masya Allah. Dan teman-teman sekalian jangan percaya dengan dokter Ine ya, mohon dicatat dengan baik-baik. Percayanya sama Allah aja. Itu loh yang tentang 10 apa tadi 10 meter itu apa itu? Itu hoax itu. Ya, Ana memulai Bocoran. Ya, Ana memulai tahun buka tahun 2003 ya, memulai buka layanan 2003 pelatihan ya, Masya Allah, udah 2003. lama banget. Ya, tepatnya bulan Juni. Tapi Ana membuat eksperimental bekam ini dari tahun 2001. Termasuk berburu guru itu dari 2001 nggak dapat itu guru bekam. Ya. Semuanya tengkurap, semuanya masih sembunyi di bawah dasar lautan, dan sekarang sudah lautan itu sudah bergerak, bergelombang, tapi juga asik untuk dinikmati. Itulah gambaran zaman 2001, 2002, 2003 ketika Ana dengan sekarang. Masya Allah, sekarang alhamdulillah kajian. Saya kemana aja, saya ngajar di mana aja, ternyata muridnya Ustadz Atur. Masya Allah, saya sampai ngapain aku bilang gitu. Karena waktu itu 2011 deh. Masya Allah. Ya, oke lah. Tema kita hari ini tentang gangguan ginjal ya, dengan tip Nabawi insya Allah. Maka mohon Anda sampaikan aja seadanya dengan kemampuan ilmu Anda yang terbatas. Mohon kepada teman-teman semuanya, para pakar, seandainya ada yang kurang atau ada yang kurang silahkan ditambahi nanti lewat share. Ya, langsung boleh. Kalau ada yang salah mohon diluruskan, dibetulkan. Ya, Ana dhaif, wa ana miskin, wa antum barakallahu fikum ala ilmikum insyaallah. Ya, ilmu antum nanti seandainya di-share akan bermanfaat bagi orang lain insya Allah. Ya Allah, tawadu banget. Anak ingat bahwa kasus gangguan ginjal, apalagi sudah kidney failure ini termasuk kasus yang high risk. Tapi sialnya, seperti Dr. Zaidul, teman-teman yang lain, pembekam itu kalau ada kasus-kasus yang high risk itu dilemparkan ke asabil. Wah, berarti asabil itu mereka lempar. Kitanya yang pusing. Anak dengan Dr. Zain, dengan anak-anak yang alhamdulillah dokter juga, 2 orang, itu kita terlibat dalam diskusi ini gimana enaknya, ya, secara medis gimana. Tapi mereka tetap aja juga tidak memberikan solusi. Ya Bismillah, Anda beristihad. Ya, termasuk kasus penanganan gangguan ginjal, apalagi yang sudah kidney failure, ya, yang sudah fungsi ginjalnya sudah 0% atau mendekati, itu kan high risk. Maka di antara teman-teman dari medis yang lain atau dari disiplin ilmu pengobatan yang lain berpendapat bahwa orang yang mengalami gangguan ginjal, apalagi sudah sampai kepada gagal ginjal, tidak boleh pakai konsonan semuanya ya, tidak boleh, dan pakai tanda merah diwarnain, tidak boleh dibekam. Ngeri amat ya. Lalu pilihannya ya satu, hadi, cuci darah, ya. Kalau transplantasi ginjal mungkin terlalu gede juga biayanya, ya, entah berapa ratus gitu. Ya, HD yang paling mudah. Sementara kita semuanya, para pengobat, para dokter, para praktisi tip Nabawi, Islamic medicine, atau disiplin ilmu pengobatan yang lain pun harus punya satu minat, satu niat bagaimana memberikan peluang kepada mereka yang sakit untuk menjadi sehat kembali. Kecuali yang memang irreversible ya, yang secara nalar, secara logika itu mungkin agak berat untuk dilakukan pengobatan macam apapun sehingga menjadi sehat. Ya, untuk jenis-jenis
irreversible. Makanya kasus yang terakhir aja sekedar share sebelum kita masuk, ini sebagai mukadimah dulu. Ana dikirimi pasien retinoblastoma, ya, kanker ganas menyerang retina. Coba, opo dak ngeri-ngeri sedap amat itu, ya. Datang pertama kita hanya ngobrol, datang kedua kita telusur, datang ketiga Bismillah kita mulakan dengan hijamah, ya. Dan yang lebih ngeri lagi, ya, yang lebih ngeri lagi itu baru usia 2,5 bulan. Betul-betul gimana antum semuanya bisa menggambarkan isiat kami itu betul-betul, ya, mungkin kita berpikir tentang informed consent, ya, tapi apakah memang itu hanya sekedar terpaku kepada satu lembar tulisan ditandatangani oleh keluarga pasien, oke siap untuk dipegang, kan tidak sekedar itu, ya. Kita punya tanggung jawab moral bagaimana membantu orang lain mendapatkan kesehatan, syukur-syukur kesembuhan kembali sebelum sampai sebelum ketika dia sebelum sakit umpamanya. Tapi untuk kasus retinoblastoma ini tadi baru 2,5 bulan usianya, bayi cenger, ya. Pertanyaannya kan dibekam tidak, dibekam tidak, dibekam tidak, ya. Kalau dibekam bagaimana? Kalau dibekam titiknya di mana? Itu betul-betul perjuangan kami yang sangat hebat sekali. Tapi ya Bismillah aja lah, ya. Tentu saja dengan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya tawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ke Kinjal. Nanti monggo kita sama-sama share aja deh, ya. Waktu 8.26 tadi mulainya dalam 12 menit, ya. Jadi nanti setidaknya Ana nuntut tambahan waktu kepada Dr. Ina sebagai koordinatornya ini. Kemarin Silakan, jam 12 tidak sanggup, ya sudah lah, suka-suka aja. Karena Bismillah insya Allah nanti malam Ana mau ke Banyuwangi insya Allah. Kalau enggak, Insya Allah, besok pagi. mobilisasinya itu luar biasa. Nggak ada capeknya. Iya, semalam sampai rumah jam berapa itu? Dari Bogor tuh jam 10 kalau enggak salah, ya. Tuh langsung ngerjain tuh. Materinya dulu. Sudah sebetulnya siap, Dok. Tapi ya perlu dirapikan. Tinggal revisi aja. Iya. Oke, ini Ya. boleh di filenya, Dok? Atau bagaimana? Atau peserta sudah Ustadz sudah saya bikin jadi co-host. Ustadz bisa share screen sendiri. Enggak. Anak terlalu suka untuk Oh, kalau gitu Mas Dwi silakan Mas Dwi. Tapi kalau umpamanya peserta sudah dapatkan materi, itu bisa langsung buka aja maksudnya. Mereka sudah dapat tentu. Biasanya di layar juga di ini ya, Ustadz. Sebentar. Oke, sambil jalan aja kalau gitu ya. Ya. Mas Dwi untuk siap-siap ya, udah saya share di grup. Oke. Ana mencoba dalam setiap pembelajaran, Ana sisipkan dengan beberapa materi berbasis bahasa Arab. Ya biar kelihatan lah sedikit-sedikit warna tip nabawinya, Islamic medicine-nya gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita merujuk kepada fatwa para ulama, bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Nah, karena bagaimana mungkin kita akan bisa mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran secara tepat, hadis secara bagus kalau tidak paham bahasa Arab. Bukan karena saya sudah sedikit-sedikit punya ilmu bahasa Arab, bukan. Ini kan aku hanya menukil dari pendapat mayoritas ulama begitu. Makanya kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan bahasa Arab ini, basis bahasa Arab ke para teman-teman dari para perhati praktisi tip nabawi. Why not gitu ya? Kesempatan juga lah untuk bagaimana mulai mensosialisasikan bahasa Arab, ya.
Makanya Bismillah, insya Allah nanti kalau umpamanya ada prodi Nabawi, Islamic Medicine, Bekam atau apapun, salah satu di antara matkul adalah bahasa Arab dan itu lumayan berat, ya, insya Allah. Ginjal dalam bahasa Arabnya disebut al-kulyah atau al-kula, jamannya al-kulyat, al-kulyah, kaf lam ya ta marbutoh atau kaf lam alif lainah kula, ya. Dan dia termasuk bagian dari al-jihaz al-ikhraji, al-jihaz al-ikhraji, al-jihaz al-ikhraji namanya, atau excretory system, sistem pengeluaran, ya. Jadi dia sama aja, insya Allah kita udah tahu semuanya fungsi ginjal ini, ya. Cuma boleh kita sharekan bahwa ginjal ini udah ya, oke, di layar boleh kita baca. Ya. Al-ikhraj, ya, excretory, saya baca. Al-ikhraj wa takhallus min al-mawad al-ikhrajiyah an-natijah min amaliyatil id at-tahawul al-ghidai al-hajmi fi jismil hayawan bima fiha linsan. Ya. Excretory ialah sebuah sistem untuk melepaskan materi-materi yang memang harus dikeluarkan, ya, materi-materi excretory yang dihasilkan dari proses transisi nutrien, transitional nutrition, ya. At-tahawul al-ghidai al-hadmi. Tapi ini merusak, berbahaya, tidak baik. Fi jismil hayawan, dalam tubuh semua jenis hewan, apalagi manusia. Ghida a'dha'ul ikhraj ala baqa'il bi'ah ad-dakhiliyah fil jismi thabitatan wa fi halati idzan, ya. Organ excretory ini berfungsi, bekerja untuk mempertahankan internal environment, ya, jadi kondisi-kondisi dalam tubuh manusia, ya, yang bersifat pasti. Ya. Tu'tabarul kulyah adul ikhraj al-asasi fil insan. Ginjal dianggap sebagai satu organ yang fundamental dari sistem excretory dalam tubuh manusia. Fayatakhallus jismi min al-fadalat an-nitrogeniyah, ya. Organ ginjal ini berfungsi untuk membebaskan tubuh dari al-fadalat al-nitrogeniyah, ya. Nitrogenous waste, wa khasatan albunia, ya, wa tutriha fil baul, khususnya albuleni, dan dia disampaikan ke urin. Walaysat wadifatul kulyah qasiratan ala intajil baul. Tugas ginjal ini bukan sekedar terbatas pada memproduksi urin. Walakin al-wadifah al-asasiyah lil kulyah yal muhafadhu ala hajmin wa tarkibi tabitain liddam. Tetapi tugas fundamental dari ginjal justru untuk menjaga volume darah yang pasti, yang tetap, dan susunannya. Walitahqiqi hadal hadaf fa inna takum bistihlasil fadalat wal mawad az-zaidah minal ma'
min ad-dam wa tudrihuha il kharij ala syakli baulin. Ya. Dan untuk mewujudkan tugas tujuan ini, maka ginjal berfungsi, bekerja, membebaskan, melepaskan al-fadlat, kelebihan-kelebihan, ya, kelebihan-kelebihan dan materi-materi yang berlebih dalam darah, lalu dikeluarkan melalui urin. Wal kulyatain guddatan. Dua ginjal ini merupakan dua kelenjar launuha ahmar ghamiq yang warnanya merah tua. Taqa'ani fil jihati dhahriyah. Posisinya berada pada backbone, pada tulang punggung. Minal jismi ala janibail amud al-faqri. Berada pada sisi al-amud al-faqri tadi backbone, ya, tulang punggung. Fil juz'il khalfi min tajwifil batn. Pada sisi belakang dari tajwifil batn ini abdomen, ya, pada abdomen. Wal kulya al-yusra, ginjal sebelah kiri a'la qalilan, sedikit lebih tinggi posisinya, wadoha minal kulyatil yumna, ketimbang dari ginjal sebelah kanan. Wa tushbihu kulya fi syakliha habbatul fasolia. Bentuknya mirip dengan biji fasolia. Fasolia ini seperti apa ya? Ada warnanya hitam, ada warnanya coklat, ada warnanya putih. Mirip-mirip dengan kacang, tapi kalau fasolia lebih kepada seperti kacang Bogor. Tapi kalau ginjal mungkin seperti benguk ya kalau dalam bahasa Jawanya. Muka-muka antum yang bukan dari Jawa paham apa biji benguk. Itu enak ya. Baik, berikutnya. Ya. Ini beberapa kasus dalam basis bahasa Arab, ya. Kidney stone, ya, dan nejumu hasal kulla, ya, batu ginjal. Terus glomerulonephritis, ya, iltihabul kabibat, ya, tapi dia ada dua macam, ada yang kronik dan ada yang akut. Kalau yang kronik disebut dengan al-muzmin, kalau yang akut al-had. Terus Mas Madar, ya. Oke, lanjut aja. Siap itu ya. Oke, lanjut aja dan silakan seterusnya dibaca aja, ya, sendiri-sendiri oleh teman-teman semuanya. Ya. Mungkin sebelumnya, ya. Terus sudah boleh, sudahnya. Ya. Kita dulu, sudah. Apa? Itu enggak? Ya. Silakan untuk yang anak ambilkan aja yang penting-penting mungkin, ya. Langsung ke anamnesis. Ya, banyak. Nah, mungkin anak akan sampaikan satu persatu. Ini sebagai bahan aja bagi para peserta semuanya, ya.
sehingga nanti pulang ada yang sedikit bahan yang dipegang begitu ya. Pitch berapa itu ya? Terus ya, ya terus. Nah, dah. Ketika kita bicara tentang gangguan pada ginjal, ya tentu saja ada dua jenis, ada PGA, ada PGK, ya. Ya ada yang akut, ada yang kronik, ya. Yang mungkin agak resisten itu ketika kita berbicara tentang gangguan ginjal dan yang berhadapan dengan kasus yang PGK, yang kronik, yang lebih dari beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya, itu tentu saja yang nanti akan kita sampaikan di bagian belakang itu termasuk yang high risk. Ya. Ketika kita bicara tentang anamnesis, maka ada beberapa penyebabnya ya, dari PGA atau PGK, ya, yang akut maupun yang kronik. Lanjut. Ya. Yang kronik itu tentu saja ya, yang kronik itu sampai kepada perubahan bentuk ginjal yang sudah sangat mengecil sekali, sehingga ya dikategorikan sebagai irreversible ya. Kayaknya akan sulit sekali untuk dikembalikan lagi kepada kondisi normal. Maka salah satu pilihan yang terbaik ya tentu saja HD, hemodialisis. Sebab jika tidak, tentu saja akan berbahaya dengan tidak bisa keluarnya urin dari ginjal dan seterusnya ke sistem pembuangan. Ya. Ya, maka ini kategorinya irreversible. Ya. Terus bisa saja dia bertahap dan progresif tak disadari, ya. Artinya tanpa gejala lebih dulu. Ya. Bisa saja terjadi, tapi tentu saja tidak bisa mengkondisikan bagaimana kondisi ginjal yang ada di dalam tubuh. Lanjut. Ya, kriteria PGK ya itu sudah ada kerusakan yang mungkin sudah sampai kepada 0% dari fungsi ginjal. Saya ada sedikit ilustrasi, ada seorang pasien yang fungsi ginjalnya ya tinggal 2%. Lalu bismillah, ini sudah masuk kepada bagian dari solusi, yaitu konsumsi apa yang baik untuk gangguan ginjal. Umroh 2 minggu di Mekah, ya, gelontor dengan air zam-zam, Masya Allah, pulang itu sudah meningkat fungsi ginjalnya menjadi lebih dari 10%, Masya Allah. Ya, itu gambarannya. Gejala-gejala PGK atau PGA itu, terutama yang PGK, itu banyak sekali. Ya. Silahkan aja ya, dibaca sendiri. Waktunya 8.42, karena biar lebih cepat aja masuk ke PGA atau PGK dengan tip nabawi atau yang lainnya. Tanda-tanda PGK insya Allah teman-teman sudah tahu semuanya. Ya. Yang paling bahaya mungkin apa? Proteinuria itu ya, dengan hematuria dan uremia. Itu. Ini harus diketahui juga oleh teman-teman yang mungkin dari non-medis, dari komplementer, dari tip nabawi, ini harus tahu persis. Ini yang disebut dengan high risk ketika urin masuk ke dalam sirkulasi darah. Sehingga akan menimbulkan keracunan. Dan kalau sudah menyebar, sudah. Irreversible itu yang akan sulit sekali dari status PGK. Pertanyaannya, seperti yang Anda katakan awal, apakah perlu dibekam atau tidak? Jawabannya nanti. Lanjut, ya. Ini penyebab dari PGA atau PGK, ya. Ini apa yang harus dilakukan, konsumsi sebagian tadi, apa yang harus diusahakan, pengobatan PGK silahkan dibaca sendiri. Faktor risiko untuk diabetik, nefropatik,
Ya, ini tambahan aja. Infeksi saluran ketika kita bicara tentang PGA atau PGK kan ada pus renal. Ya, pus renal itu kan berarti akan menimbulkan gejala seperti sesak, penyumbatan saluran kemih, tidak bisa pipis, nah itu yang pus. Ya. Tentu saja kalau ingin bicara dan bahas tentang yang lengkapnya tentang PGA atau PGK, tentu saja harus membahas itu semuanya ya. Tapi kita lewatkan aja. Ini gambaran pus renal. Faktor risiko nanti terbentuk yang faktor risiko dengan bekam. Ya. Ini masuk kategori pus renal. Masih pus renal. Ya. Itu ketika ada batu ginjal, ya, posisinya bagaimana di situ dan nanti bisa turun ke saluran kemih. Oke, di gambaran yang putih itu bisa dilihat. BPH prostat. Terus, nah, terapi secara umum ya, bilang ya terutama secara medis. Jadi, Ana coba kombinasikan antara yang medical system dengan tib nabawi dan juga herba-herba. Nanti di bawah akan kita sebut. Oke, yang paling tidak enak ketika memang harus HD. Rata-rata bisa 5 jam, 6 jam dalam kondisi vakum, diam, itu yang tentu saja merupakan cobaan tersendiri bagi mereka penderita gangguan fungsi ginjal. Ya. Herba-herba yang dianjurkan kita masuk, nah, nanti kita lebih banyak lewat diskusi saja. Ya. Rutin minum air zam-zam, yang enggak enaknya ini sekarang di sini mahal dan untuk membawa zam-zam dari Saudi sekarang sudah relatif sulit sekali. Kalau Ana terus terang bekerja sama dengan teman-teman dari Saudi Airlines, ya, sehingga mereka bisa bawa beberapa galon, terus Ana ambil ke bandara, sehingga karena di antara kasus air zam-zam ini kan ada yang nggak asli ya, diisi dengan air biasa, galonnya aja ditulis air zam-zam, ditempelin dengan stiker udah selesai. Masya Allah. Wailul mutaffifin. A'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita menjual air zam-zam, ya, menyediakan air zam-zam itu betul-betul kita jamin juga bahwa itu adalah air zam-zam yang asli, yang murni. Habatus sauda itu lebih kepada sistem membantu pengeluaran urin, ya. Tapi harus dilihat kasusnya, kondisinya, jadi bersifat opsional. Ketika sebagian orang ada yang mengkonsumsi habas sauda ini menimbulkan efek mual-mual, ya, dan Ana berpendapat secara pribadi bahwa habas sauda bisa meningkatkan tensi juga, dan itu tidak baik bagi penderita gangguan ginjal. Madu untuk asupan energi. Masya Allah, Ana di rumah insya Allah siap dengan, Ana siap madu itu bukan lagi botolan 1 kilo, 1,5 kilo, atau 600 mili, enggak. Ana sedia di rumah ini sudah galonan, dan itu lebih banyak Ana konsumsi sendiri karena yang lain kurang suka dengan madu, sehingga madu ini Ana campurkan dengan air minum, dan setiap hari, setiap saat Ana minum air putih, Ana campur dengan madu sebagai energi. Karena di antara penanda-penanda secara umum dari PGA atau PGK tentu saja mudah letih, mudah lelah, badan lemas, perjalanan jauh juga tidak mampu, ya, dan bla 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 bla. Tapak liman ini
bagus karena kecenderungan gejala umum dari penderita PGA atau PGK adalah penurunan HB. Bahkan bisa sampai hanya 5 atau 6. Kita dapatkan itu. Ya. Sebagai tambahan juga kita pernah, bukan jenis PGA atau PGK ya, tapi memang HB-nya selalu rendah. Tidak pernah dia naik ke 6 atau 7. Ini hanya sekedar tambahan kasus saja. Kebayang bagaimana orang dengan HB yang rendah kita bekam. Itu teruntut saja high risk. Ya. Tapi kalau seandainya, karena dengan pengobatan yang lain pun tidak ada perubahan sama sekali. Bismillah, akhirnya kita hijamah. Masya Allah, 3 kali hijamah sudah normal menjadi 11, sekian. Belum normal ya, seharusnya 12. Tapi Masya Allah sudah mendekati normal. Coba dari 5 menjadi 11, sekian. Ya. Tapak liman ini bagus sekali untuk menaikkan HB. Ya. Terus makanan yang kaya albumin seperti ikan gabus, apalagi yang sudah ada infeksi tambahan apapun, itu sangat bagus sekali. Ya. Lanjut. Ya. Terus pantangan, diet makanan protein tinggi seperti ikan laut, bekatul, berarti nasi harus dikurangkan sangat, ya. Jadi sedikit aja untuk nasinya, ya. Termasuk nasi hitam atau beras merah pun juga ada bekatulnya. Bekatul itu sangat tinggi protein, ya. Termasuk yang itu ya, ada yang jualan Talbina itu jangan dipercaya bahwa Talbina itu untuk segala penyakit. Untuk orang yang gangguan ginjal, mohon jangan konsumsi Talbina karena proteinnya lumayan tinggi. Wah, ini tekor ini yang punya Talbina nih. Junk food, makanan olahan, minuman energi bersoda, ya. Terus minum secukupnya saja, ya. Minum secukupnya saja, tergantung dari fungsi ginjalnya berapa persen, ya. 500 sampai 1000 mungkin, ya, tergantung, ya. Udut, salah, tanpa orang sakit pun udut juga sudah haram gitu, yang tegas saja deh. Rokok haram. Kurangkan juga konsumsi garam, kalau perlu sedikit sekali saja, ya. Hindarkan diet makanan dengan kandungan fosfor dan sodium, ya, seperti apa, ulan-ulan, produk ulan susu, keju, yogurt, ibu-ibu nih yang suka puding, ya, anak-anak es krim, ya. Kita ada pasien yang masih anak-anak sudah ada gangguan ginjal juga, Masya Allah, ya. Kacang-kacangan itu apalagi, apapun jenisnya kacang-kacangan, ya, dihindarkan. Coba sayur-sayuran warna hijau ada yang berpendapat itu boleh saja bagi gangguan ginjal, ya. Kalau Ana berpendapat secara pribadi no, karena Ana punya riwayat juga ada kenaikan uric acid sampai 8,3. Ana diet sayuran ada kira-kira 1 tahun, alhamdulillah sampai sekarang sudah normal, ya, Insya Allah. Lanjut, ya. Bekam pada gangguan ginjal, apa yang harus kita lakukan? Satu, pertama kali yang harus kita catat bahwa PGA atau PGK, apalagi yang sudah kidney failure ini high risk. Risiko sangat tinggi. Maka teman-teman pembekam yang masih pemula, masih newcomer, mohon deh menahan diri. Jangan sekedar pakai modal nekat, nawaitu nekat, ya, enggak cukup. Apalagi pakai bonek segala dengan segala cara berpikirnya. Wah, ini Jawa Timuran ini bonek ini, ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa di mana sakitnya maka disitulah titik bekamnya. Namanya titik sasaran, ya, bukan titik sasaran itu tikser itu,
titik serahlah, ya. Jangan. Sehingga ada kasus, Anda dapatkan pasien di ketiaknya ada tumor, tadinya katanya sebelum dibekam itu 1 senti. Datang seorang pembekam di Jakarta Selatan, langsung dibekam di ketiaknya. Ya, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Dibekam di ketiak, langsung di tumornya. Terjadi pembesaran 4 kali lipat, kira-kira segini. Ya, membesar dan datang ke asabil. Apa enggak pusing ini? Ya. Bismillah, akhirnya kita hijamah. 2 minggu, seminggu, 2 minggu kita telepon lagi, alhamdulillah hilang gitu dan sembuh. Ya. Karena apa? PGA, PGK, kidney failure itu mengandung risiko-risiko tidak saja 1 atau 2, banyak sekali. Kenaikan resikonya ya, kenaikan kadar uric acid, kreatinin, urium, ya itu sangat mudah sekali. Terus risiko penurunan kondisi fisik secara umum, karena dalam kondisi normal pun, dalam kondisi biasa pun, orang dengan gangguan ginjal ini kan sudah terjadi fisik yang sangat lemah sekali, ya. Sangat lemah sekali. Risiko uremia, proteinuria, hematuria itu sangat tinggi sekali. Risiko sesak hingga gagal nafas sampai kepada risiko kematian. Lanjut. Ya. Maka di sini perlu ada beberapa penanganan, Anda sebut sebagai salah satu di antaranya manajemen al-fa'lu. Ya. Manajemen al-fa'lu wa tafa'ul. Jadi mensugesti pasien ini boleh jadi lebih efektif secara spiritual ketimbang pengobatan yang real. Ya. Pendekatan spiritualisme, pendekatan tauhid, pendekatan iman, itu insya Allah, dan enaknya ketika kita melaksanakan berpraktek tib nabawi, Islamic medicine, maka kita bisa masuk pada titik ini, yang boleh jadi di sini akan lebih berperan daripada sistem pengobatan yang lain. Maka Masya Allah, ya, seorang dokter sebelum injeksi nyuntik itu baca bismillah yang terang, baca doa Allahumma dzikul basar benas isfi wa anta syafi la syifa ila syifa shifaan la yughadiru saqaman as'al azim rabbana asyil adim yasfiq. Alah, enggak usah, Dok. Enggak usah pura-pura aja nyuntik pakai apa gitu, pasiennya sembuh. Masya Allah. Maka itulah yang anak doktrin kepada anak-anak yang dokter, ya, praktekkan pendekatan spiritual ini, ya. Masya Allah. Bukan karena anak memakai bekam syartoh terus anak katakan afdolnya pakai bekam syartoh, tapi memang bekam syartoh ini memiliki kelebihan. Salah satu di antaranya saja anak klaim bahwa bekam syartoh adalah yang yang sesuai, titik, bukan tidak usah pakai paling, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, dengan matan Rasulullah, dengan matan hadis. Maka sejak awal tahun 2002-2003 anak tidak pernah pakai gunakan yang lain, anak hanya pakai syartoh saja, ya, pakai insisi. Dan catatan aja bahwa pakai syartoh itu tidak lebih sakit pakai yang model yang lain. Informed consent perlukah? Nah, itu silahkan aja diatur sendiri. Kondisi umum klien layak untuk dibekam, ya, itu harus ditelusur lebih dulu. Jangan lagi-lagi pakai modal nekat, harus hati-hati. Kalau perlu enggak hari itu datang langsung dibekam. Tapi pendekatan spiritual tadi lebih baik diawalkan dulu, dimulakan dulu, baru nanti pada hari berikutnya, besok, lusa, baru dibekam. Itu insya Allah akan jauh lebih efektif daripada langsung pakai modal nekat. Dan kita kesankan bahwa kita sebagai praktisi tib nabawi tidak sekedarnya tidak asal-asalan. Ini kalau umpamanya bekam toh harus dilakukan kepada penderita gagal ginjal apalagi, maka titik bekamnya harus sedikit
demi sedikit hati-hati. Kalau perlu sekali datang hanya 1 titik saja pada kahil. Ya. Kalau perlu 1 titik saja. Kenapa? Kita hati-hatikan itu karena kondisi-kondisi secara umum dari orang yang mengalami gangguan ginjal. Ya. Tuh. Maksimal banget itu 3. Ana berprinsip lebih baik titiknya dikit-dikit, intensitas kedatangannya kerap, ketimbang sekaligus bekam banyak, tapi dengan intensitas yang jarang, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Banyak yang komentar, itu Ustaz Gatur kan modus, supaya cepat-cepat datang, kembali lagi. Insya Allah Ana tidak punya niatan itu, tapi karena kita kehati-hatian. Maka tahun 2007 atau 2008 Ana membuat eksperimen, karena waktu itu Ana bermimpi punya rumah sakit sendiri. Hebat sekali Ana punya mimpi. Punya rumah sakit sendiri. Masya Allah. Amin, harus bermimpi. Ya, Ana membuat percobaan orang stroke ibu-ibu usia sekitar 50 tahun, 1 bulan Ana bekam sebanyak 24 kali. Padahal kita liburnya ada 1 hari dalam 1 minggu. Taruhlah 30 hari 1 bulan berarti 26 hari efektif. Berarti hampir tiap hari. Dalam 1 bulan yang kita bekam hanya 2 hari saja. 1 bulan 24 kali. Tetapi ya itu, datang 1 titik, 2 titik, 1 titik lagi ketika di UM. Masya Allah. Sebelum orang lain heran, Ana sendiri yang heran. Kok iso ya perubahannya sebegitu ekstrim sekali, Masya Allah. Hati-hati. Ya. Tidak langsung pada posisi yang sejajar dengan ginjal, ini mohon dicatat. Pengalaman ini. Jadi sebelum orang lain mengalami suatu kondisi yang tidak baik, lebih baik Ana sendiri yang mengalami kondisi yang tidak baik. Ya. Jangan langsung di posisi ginjal. Apaan? Kalau seandainya di belakang ada anatomi hijama, mungkin antum punya, atau di share aja, di searching aja titik-titik hijama, ya, anatomi hijama, titik-titik bekam yang Ana buat, ya. Itu Ana pakai ini saja titik-titiknya, biar lebih mudah. Ya, maksudnya gitu ya, bukan promosi. Ana tidak pernah promosi produk. Termasuk Tabia, Ana tidak pernah promosi sama sekali. Teman-teman sendiri yang promosi. Ya. Loh, harus hati-hati. Dan ketika titik ginjal, itu juga jangan berbarengan lagi dengan titik umumogis yang di kepala atas. Bahkan tidak saja gangguan ginjal, dalam kondisi pasien umum pun yang bukan gangguan ginjal, dalam kondisi sehat pun, mohon, ini pengalaman aja, share, bukan sebuah doktrinasi, bukan. Berbagi pengalaman, ya. Posisi ginjal lebih baik jangan bareng dengan di umumogis, ya. Lanjut. Ini titik hijamahnya ketika memang harus dibekam. Ya. Kahil ZA89, ya. Bagi alumni Asabil mungkin akan lebih akrab dengan istilah-istilah dan coding-coding ini. Ya. Ini bagi yang belum silahkan aja searching dan lihat itu ada. Ya. Banyak di internet, ya. UN 23 atau mungkin anak aja. Anak praktekkan aja posisinya. Boleh, Dokter Ina? Anak mundurkan dulu. Silakan Ustaz. Tafadhol. Sudah muncul? Sudah muncul? Belum. Coba boleh? Mungkin di full pitch biar lebih enak. Ya. Aswi? Waduh, Zahra nggak ada ya. Aku punya cucu ponakan yang ikut aku dari usia 2,5 tahun, sekarang kelas 4 SD ini. Lagi sekolah ya. Kalau ada... Oh janganlah, jangan anaknya Zahra. Aku malu lah. Bukan deh. Dia yang malu lah. Bukan deh. Teman-teman yang malu. Ya udah, anak aja langsung ya. Ya.
Lah, Kahil kasihan Ustaz. kahil itu di Ya. ZT di T123 ya. Ya. Dan setiap event Anda katakan jangan mengenai vertikalis ya untuk kahil. Ya. 7 sorry. C7 ya, jangan mengenai kahil ini jangan mengenai C7. Jadi jangan mengenai vertikalis. Karena Vertikal efeknya 7 jangan dikenain. karena mungkin yang belum pernah berinteraksi dengan materi anak, efeknya bengkak, edema pipi, gede banget. Padahal kebanyakan dari yang cervical 7-nya kena itu nggak bisa ngomong, Ustaz. Ada yang 2 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan. Ana dapatkan 3 bulan yang anak Semarang, yang sulit sekali ngomongnya. Terus yang nggak bisa ngomong itu di Banyuwangi kasusnya. Nggak bisa ngomong selama kira-kira 15 menit. Coba. Nah, itu takutnya kan gitu. Coba antum ya pegang itu lidah atau dijepit dengan tang, lalu pikiran mau ngomong gitu. Rasanya gimana? Nggak enak gitu. Walaupun hanya 15 menit. Kayak diikat. Jangan. Iya, betul. Ya. Si Ulum kan waktu itu, Ulum pernah punya kasus juga tuh 2 minggu kalau nggak salah. Dia apa ketakutan. Nggak enak itu. Itu ceritanya yang di Banyuwangi nggak bisa ngomong 15 menit itu kakakku sendiri. Jadi ponakan itu kan ikut aku ada 4 tahun atau 5 tahun sebagai pembekam anak. Dia nggak percaya omongan anak. Waduh, kebangetan banget ya. Palingnya aja nggak dipercaya. Ya, terus dia uji cobakan kepada bapaknya. Ada nih orangnya di sini. Santai aja. Diuji cobakan kepada bapaknya, betul-betul dia tidak bisa ngomong. Terus tahunya kan setelah bekam, aku tadi kok tidak bisa ngomong. Karena apa? Titik kahil itu dinaikin sengaja ke arah cervicalis. Memang tidak semuanya mengalami itu, tapi ketimbang mengundang masalah, yang lebih baik nggak usah aja. Betul. Jadi yang Semarang itu anak sampai temui sendiri. Yang lainnya yang kesemutan lidah itu mereka yang bekam di tempat lain, datang ke Asabil, cerita. Itu wah, sabrek-kabrek itu yang kesemutan di lidah. Pasca bekam di kahil yang terlalu tinggi. Artinya anak telusur. Karena anak berdayakan ilmu bekam itu tidak hanya kepada peserta pelatihan, tapi kepada pasien-pasien kita. Ya, makanya anak senang kalau umpamanya pasien-pasien seperti itu kena namanya virus Asabil. Itu anak senang banget. ZA89. Kamu aja deh. Ini sih kamu beri. Aduh, jangan pamerin perut kamu. Nah, ini tadi kahil. ZA89 ini lebih dekat kepada posisi kena apa? Likat belakang atas skapula. Ya, sorry. Pada torakik ya, pada torakik dia nyasar ke paru, nyasar ke jantung, sedikit lagi ini. Nah, ZA89. Jadi pada posisi az-zahrul a'la, tapi yang sedikit ke bawah. Ya, sambung kepada az-zahrul wusta, ya, pada lumbalis, ya. Nanti ada titik lain. Oke, yang titik pertama aja dulu. Titik sampingnya UN23 ZA56. Ahdain di sini. Ada beberapa ahdain itu di samping leher. Anda nggak setuju. Ya, Anda lebih suka kepada syarahnya di Aunul Ma'bud, ya. Ada di belakang. Ya memang banyak dalam kutubus syuruh itu posisinya di samping, di leher samping. Anda kurang setuju. Ya, karena di situ ada non lymphatic cervicalis, ya, kelenjar getah bening di leher. ZA56 berarti di atasnya ZA89. Ini ZA56. Ya. Lanjut ya, UN10 balik. Enggak. ZA10 sebelah dulu. ZA10 sebelah ini tadi ZA89, 10 sebelah di bawahnya sedikit. Ya. Bawahnya sedikit. UN10 ya, berarti di depan. UN10. Oke.
ZA 10, 11, 26, 27. ZA, oh bukan 10, 11 tadi karena 10, 11 sudah. Maksudnya ZA 12, 13, ya, sedikit ke atasnya ginjal, ya, mengenai sedikit ke adrenalin, ya, adrenal. ZA itu ada salah ya, maaf, yang warna nanti mohon dikoreksi sendiri. Z yang warna merah itu bukan ZA 10 tapi ZA 12, 13. Terus ZA 26, 27 kita sasar pada prostat, ya, dan juga untuk bagus untuk libido laki-laki. Untuk libido laki-laki. AK 34 pada pundak agak keluar, ya, pada pundak, ya, katif. Kalau AK 12 agak masuk ke dalam. ZA 16, 17 pada posisi ginjal. Baru deh. Jadi pada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, kita baru berani pada posisi ginjal. Dan itu bukannya tiap hari. Boleh jadi jedanya 3 hari sampai 6 hari untuk masing-masing kedatangan. Silakan aja kondisional. Ya, kondisional. ZA 16, 17 pada posisi ginjal. Oke? Pada kedatangan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, angka 1, 2 tadi Anda sudah sampaikan. BA balik, ya, BA 12, ya, pada bladder, ya, ya, di atas genital. Terus ZA 12, 13 itu bukan 12, mohon diralat, 22, 23 maksudnya, ya. Kalau tadi ini ZA 26, 27, maka ini di ZA 223 kita sasar pada saluran kemih. Dah. Jazakallahu. Oke. Ini titik bekamnya. Lanjut. Ya. Jangan lupa, ya, kita sebagai praktisi tib nabawi, teman-teman dokter, jangan lupa doa, tekankan doa untuk diri sendiri, doa kita sebagai dokter, sebagai pengobat, sebagai orang yang punya kompetensi untuk membantu orang lain menuju kepada sehat, kepada itu doa. Tidak tampak, tapi anak punya anak 2, yang pertama kedua, sejak bayi vonis operasi. Alhamdulillah kita andalkan hanya dengan doa dan juga air liur. Ya, ini Anda tuliskan ya untuk air liur. Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yuswasakimuna bi'idni robbina. Dengan asma Allah, dengan tanah bumi kami, dengan air liur bagian kami yang sakit pun sembuh. Hafalkan itu, laksanakan, dan anak praktekkan kepada anak kami, anak pertama, kedua, Masya Allah, Alhamdulillah, sembuh. Tapi ya itu telaten. Kalaupun tidak sembuh, jangan protes kepada Allah. Ya, itu bagian dari nasib kita. Ana dulu pernah berburu Al-Kam'ah sampai Mesir. Dan Ana coba datangkan beberapa botol, mungkin sampai 1000 botol. Masya Allah. Terigium orang lain sembuh dengan Al-Kam'ah. Yang jual punya terigium, tetesin Kam'ah. Tidak sembuh. Memalukan. Tapi itulah hak prerogatif Allah untuk memberikan kesehatan, afiat kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka salah satu di antaranya ketika orang mengalami gangguan sakit apapun termasuk ginjal, pegang bagian belakang pada posisi ginjal, baca bismillah 3 kali, bismillah, 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 ya, terbaca sesudahnya 7 kali. A'udzu biizzatillah atau a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Ya. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kemuliaan biizzatillah
wa qudrati dan kekuasaannya. Dari apa yang sedang aku rasakan, dari sakit yang sedang aku rasakan, dari sesuatu yang tidak enak, syarrun. Syarrun itu sangat luas sekali, hubungannya dengan orang yang sakitnya berarti dengan sakit. Syarrun hubungannya dengan orang yang didolimi, dengan berarti maknanya kezaliman. Begitu. Doa berikutnya, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Ada yang matan lain hanya cukup dengan Allahumma inni as'alukal afiyah. Pertama, di dunia wal akhirah. Afiat itu bukan sekedar sehat. As-sihah itu hanya mungkin kepada fisik dan rohani. Tapi kalau afiat itu afiat dalam harta, afiat dalam keluarga, afiat di dunia, afiat di akhirat itu kandungannya sangat luas sekali. Maka berikutnya, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Fi dini, sehat agama. Kalau agama itu biasanya lurus. Ya. Tapi ini afiat juga. Dunia ya duniaku, keluargaku boleh sehat. Tapi afiat jauh lebih luas. Mali. Tidak lumrah. Kayaknya tidak biasa kalau harta itu sehat gitu ya. Tapi afiat dalam mal, dalam harta itu bisa lebih luas seperti barokah dalam harta. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya, Masya Allah. Dan berilah rasa aman, perlindungan atas aku yang aku takutkan. Karena salah satu di antara kondisi orang yang mengalami gangguan ginjal, tentu saja dia mengalami kondisi psikis yang down. Maka di antara salah satu doanya ini, Masya Allah, ketakutan-ketakutan akan mati, akan semakin parah, itu insya Allah bisa terkikis dengan kita memahami dan baca doa ini. Allahumma fadni min baini yadaya. Jagalah aku ya Allah dari depan. Wa min khafi dari arah belakang. Wa min yamini dari arah samping kanan. Wa an shimali dari samping kiri. Wa min fauqi dari arah depan. Nah, biasanya yang bagian bawah-bawah itu tidak kelihatan. Maka harus khusus untuk bi adomatika min an uktala min tahti. Supaya ada sesuatu yang menyerangku secara tiba-tiba, ada duri, ada pecahan kaca, keinjek, kan bahaya banget. Begitu juga doa yang ketiga. Baik, begitu insya Allah ya. Yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Seandainya ada kurang lebihnya, ada kekurangannya, ada kesalahannya, mohon diampunkan karena kita mahalul khata wal nisyan, dan yang benar berasal dari Allah, yang salah berasal dari kita dan syaitan. Baik, monggo dilanjutkan acaranya. Nah, betul kan? Jam Masya 9. Allah. Oh, lebih ya. lebih jelas ketimbang kalau dokter yang menerangkan. Pakarnya pakar sampai di apa di 9.17 berarti 1 jam ini. Aku kan tadi aku kebut aja, takut dimarahin sama dokter Ine ini. Biasanya justru malah semakin banyak ilmu kan teman-teman semakin sering disemprit itu ya. Nggak punya remeh. Semakin banyak ilmu semakin senang teman-teman Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik, untuk lanjutan untuk tanya jawab silakan yang lebih dulu raise hand ya. Umi Syamsidar Syam, silakan Umi bertanya. Kayaknya anak kenal dengan beliau nih ya, Umi Syamsidar. Iya, ini kan semua ini rata-rata di grup Ustaz atur nih muridnya semua. Ya, silakan Umi Syamsidar dibuka ini apa namanya? Mute-nya. Kalau ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz. Ya, silakan. Ya, mau nanya Ustaz Catur. Tafadhali. Iya, di sini saya mau nanyakan ada pasien tentang penyakit autoimun, rheumatoid. Autoimun. Ya. Jenisnya apa?
Rheumatoid Rheumatoid, arthritis konsentrasi di bagian mana? di bagian Seluruh tubuh? ya benar. Oh, Iya. oke. Hmm. Itu sementara ini beliau kan jauh, jadi untuk bekamnya 1 Jauhnya bulan di sekali. mana? Dari Lampung ke Palembang, Ustadz. Oh gitu, Masya Allah. Iya, karena Oh dekat itu. Tol kan paling lama 2-3 jam. ya cuma karena posisi untuk liburnya gitu, Ustadz. Oke. Karena guru. Jadi ini apabila Yang dari Palembang aja ada yang ke Asabil loh, Bu. oh iya. Sampai kontra rumah ada 1 bulan. Hanya untuk terapi terus-menerus di Ustadz atur. Iya, supaya rutin. Tahu Ya, tahu betul. apa kasusnya? Iya, kasusnya itu apabila 1 Ada bulan. yang dari Palembang ini loh, aku share aja. Iya. Kasusnya hidrosefalus janin. Masya Allah. Jadi kok Dari main ngepal ya? Palembang. Udah dari dalam. Dari Palembang ya, ketika masih di kandungan. Ya. Umur berapa, Ustaz? Ya. Natal. Lupa yang dari Palembang itu 28 minggu atau 32 minggu. Karena kan banyak yang hidrosefalus janin. Ya, kita teruskan dulu, Ustaz ya. Ya, silakan. Ayo. Ya, lanjut ya Ustadz ya. Ya. Nanti insya Allah saya Autoimun. rekomendasikan ke Ustadz untuk selanjutnya, insya Allah. Oke. Iya, posisinya karena Nah. beliau guru, jadi untuk libur 1 bulan 1 kali Pertanyaannya aja. apa, Umi? Pertanyaannya? Ini 1 bulan 1 kali. Kadang 1 bulan itu nggak bisa datang, dokter. Pertanyaannya aja. Ada pembekakan Ustadz di kaki-kakinya. Di Palembang. Di Iya, kalau datang. kakinya ada pembengkakan. Oh, ada pembekakan. Oke. Jadi saya mau nanya, apa ada efeknya ke ginjal untuk pembekaman yang telat, atau selanjutnya saya minta, karena selama ini beliau konsumsi obat kimia Ustadz. Saya minta resep untuk beliau untuk ke herbal, dan selanjutnya untuk titik-titik tambahan yang akan ditangani untuk yang autoimun atau artritis itu tersebut, Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Ya, Kurang, silakan. Ustadz. Oke. Autoimun itu banyak jenisnya. Jadi di generalistik saja. Terbanyak rematik memang. Ya. Di titik-titiknya, di antara titik-titik yang sudah aku share tadi itu diambil aja beberapa, ya. Terus ditambahi juga yang paling penting justru di UM. Tapi UM itu mungkin Anda sarankan pada pertemuan yang ketiga untuk autoimun. Ya, pada pertemuan ketiga. Di antaranya kenapa hijama itu juga paling efektif juga di bagian di samping umumugis di ginjal. Karena untuk seluruh kasus Anda ambil di bagian ginjal karena posisi ginjal ini akan membantu proses regenerasi sel, ya, sel darah pada sumsum. Sehingga ketika diambil pada posisi ginjal, maka fungsi-fungsi seluruh sel ini akan meningkat. Ya. Maka mungkin itu salah satu di antaranya rahasia kenapa tingkat kesembuhan pasien-pasien kami itu lumayan tinggi. Seperti umpamanya kasus, melebar aja enggak apa-apa ya. Seperti kasus vertigo tahun 2006, Ana sudah dapat 41 pasien. Terus mereka enggak datang lagi setelah sekali bekam. Pertanyaannya, ngapain enggak datang lagi ya? Jangan-jangan enggak ada perubahan, terus bosan ngapain datang lagi kalau enggak ada sembuh dengan bekam. Ana telepon satu persatu 41 pasien dengan siap-siap dimarahi oleh mereka, dengan siap dibully, ngapain datang ke Ustadz Katur, nggak ada perubahan apapun. Anak udah siap dengan komentar kayak gitu dari 41 orang ketika anak teleponi. Tapi Masya Allah, brepes sana.
semuanya sembuh vertigonya dan tidak kambuh. Masya Yang Allah. paling cepat tuh kambuhnya 1 tahun kemudian. Itu di umum Bukit semua, Ustaz. Diambil umum mugis KB. Ya. Ya. Tapi nggak berbarengan dengan titik ginjal. Apa? Tidak semuanya 1 kali, sorry. Ada yang 2 kali, tapi sedikit aja yang 3 kali. Ya. Ya. Karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan, yang pertama kan tidak anak ambil di umum mugis. Baru kita ambil pada 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari kemudian di umum mugis. Ya. Itu. Masya Allah 41 semuanya tidak kambuh, dan yang paling cepat kambuhnya 1 tahun kemudian. Masya Allah. Maka Kalau untuk kasusnya Umi, autoimun itu termasuk yang di umum mugis, tapi pada ketiga rata-rata untuk lebih amannya. Seperti yang parah autoimun yang dari Bandung, itu sudah tidak bisa senyum, tidak bisa ngomong, naik motor pun tak kuat, ya kulitnya nggak kebayang itu, ya Allah, rambutnya jembel dan bibirnya itu pecah, infeksi, menebal, kelontok, ya. Bandung Jakarta seminggu sekali. Mungkin bekam hanya 5 kali. Sudah, alhamdulillah, naik motor, sudah ketawa ke TV, sudah pakai lipstick yang tebel. Aduh, ini terakhir ini. Itu SLE ya, jenisnya Ustaz? Lupus ya? Lupus. Autoimun. Ya. Autoimunnya jenisnya lupus. Lupa aku. Oh, Ya. itu 5 kali di umum mugis juga. Ya. Tapi kita ambil yang ketiga kali. Ya. Dari beberapa rentetan itu. Masya Allah. Jadi yakin aja, tapi yang catatan-catatan yang seperti Anda sampaikan tadi, kehati-hatian tadi, kalau perlu 1 titik saja itu harus diperhatikan. Ada teman yang dibekam kepada seorang pembekam terkenal, tidak Anda sebutkan, ya, karena termasuk bagian dari ghibah. Kita ambil pelajarannya saja untuk pengalaman. Sekali bekam 70-an titik. Banyak banget. Full blocking dari atas sampai bawah. Dan itu titik-titik itu diulang lagi 1 minggu kemudian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus terang, Ana tidak sukanya apa? Kalau Ana membekam dengan 50, 40, 30 titik sekaligus itu klenger. Udah, itu aja deh. Ana pakai alasan yang lebih realistis. Sediaan kok banyak, habisnya habas sauda juga banyak, nyucinya juga klenger, ya. Limbahnya, waduh, kita limbah aja untuk. Hanya harus pakai ilmu ya Ustaz. Iya, limbahnya. Tapi bukan sekedar faktor-faktor yang kayak tadi ya, Ana bilang. Kehati-hatian lebih. Ya, kebayang apa enggak? Dari Bandung ke Jakarta sudah astagfirullahaladzim, kanker ganas hepar. Apa, Dok? CA hepatit. CA hepar. Iya, yang sudah metastasis ke paru, ke tulang punggung, ke lambung, ke usus, metastasisnya dari hepar itu. Di panas Jakarta tidak kuat, di AC Jakarta tidak kuat, akhirnya karena AC dingin bukan tidak kuat, akhirnya pindah dari Jakarta ke Bandung yang udaranya sedang-sedang tanpa AC, itu baru kuat. Kalau tidak sesak, datang ke Jakarta, ke Asabil 6 jam perjalanan karena jalannya harus pelan-pelan. Coba, ya. Dan Ana dipaksa untuk mau membekam. Ana sih suka-suka aja dipaksa keluarga pasien dan pasiennya untuk ngebekam. Ya, dipaksa. Ana bilang tidak berani. Karena apa?
tengkurap dia akan sesak, miring ke kanan, heparnya ketekan, miring ke kiri, lambungnya ketekan, ya. Badannya udah parah. Terlentang juga tidak akan bisa napas. Akhirnya apa? Kita proses bekam itu dengan cara ditahan, dia duduk, kita tahan begini, baru kita bekam. Dan itu hanya satu titik, ya, di kahil saja. Tapi dari kondisi dia tidak bisa ngomong dan ngomongnya cuma itu, langsung seketika Bisa ngomong. bisa ngomong. Masya Allah. Masya Allah. Oh ya ya ya, ada tadi tambahan. Ini namanya as-sufa. Hadisnya ada hadisnya. Cuma hadisnya kurang kuat ya. Ya. As-sufa ini juga bagus untuk membantu pembuangan urinaria. Namanya as-sufa. Punya, alhamdulillah. Dan untuk anti nyeri apapun nyeri ini dikonsumsi oleh orang Indonesia di Malaysia. Dia sudah operasi tengkorak, otak sudah operasi, seluruh tulang punggungnya sudah operasi, ususnya sudah operasi, dan tidak mampu berdiri di kursi roda, sakitnya tidak ketulungan, obat apapun sudah tidak mampu untuk menghilangkan nyerinya, dan hanya dengan as-sufa ini dia bisa berkurang nyerinya. Namanya. Berarti bisa juga tuh untuk orang yang rematik itu tadi, Ustaz. Bagus sekali. Ya. Untuk RE bagus sekali. Untuk ada apa Sufa. namanya bengkak-bengkak juga kan bagus ya. As-sufa. Ya. Ya, kita beri Kustul Hindi juga bagus. Kustul Hindi. ini ya. Kustul Bahri. Itu ya. Ayo lanjut. Ya, lanjut. Kita beri kesempatan lagi kepada Pak Rasidun. Silakan Pak Rasidun dari Bulukumba nih ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, syukran jazakumullah khair dokter kepada saya. Masya Allah dokter ini lebih kepada ustadz lah, lebih cenderung kepada ustadz, dan masya Allah ya itu ilmunya bagus sekali dikombinasikan dengan ilmu agamanya. Ini barakallahu fikum. Dia epilepsi, mungkin sejak umur 3 bulan dia pernah demam tinggi dan epilepsi. Sekarang usia berapa? Ya. Sekarang usianya 16 tahun. 16 tahun. Kondisi umum sekarang bagaimana? Kadang 2 minggu sekali kena atau sebulan sekali kena. Maksudnya kolep ya? Nggak sadar? Iya dokter. Gigi bunyi-bunyi gitu, kemudian air liur keluar. Apa? Gitu. Anak bukan dokter ya? Yang dokter yang pemateri yang 12 lain itu, 11 yang lain itu mereka dokter. Oh iya. Anak ada satu aja yang pematerinya bukan dokter. Oh iya. Terus pertanyaannya dokter, kira-kira di titik mana dibekam dan setiap berapa hari dibekam, dan kira-kira herbalnya untuk di mana titiknya dokter? Itu yang paling masya Allah, itu saya pengen sekali dapat ilmu seperti itu. Kemudian kita dokter, apa dijual herbal-herbal seperti tadi dokter? Saya ini di daerah pedalaman dokter, berdakwah juga, masya Allah, kalau sekiranya ada ilmu yang saya dapatkan, ada hal yang baru yang saya dapat ke masyarakat, tentu ini berguna sekali bagi masyarakat di daerah saya, Ustaz. Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulukumba itu Sulawesi. Ya. Bau-bau Sulawesi Tenggara. Iya. Ya. Itu Ana waktu diterapkan syariah di sana, ya, hukum syariah di sana, ada niatan mau ke sana dengan teman-teman, tapi qadarullah sampai sekarang belum terlaksana. Buat aja acara di sana ya. Masya Allah itu. Ya. Untuk yang epilepsi gimana, Step? Epilepsi itu diantara salah satu penanda tentu saja kejang, pingsan, ya. Maka secara umum Ana sampaikan untuk kasus-kasus yang kejang, pingsan dengan berbagai macam jenis spesifikasi penyakitnya. Ana punya riwayat anak 5 tahun, ya, 5 tahun dia kejang sehari 70 sampai 80 kali kata orang tuanya. 1 hari, bukan 1 bulan ya.
Satu hari kejang antara 70 sampai 80 kali. Ya. Dengan dengan jangka waktu sekitar 20 detik. Itu udah lama loh ya, 20 detik. Ya. 20 detik sampai 1 menit kejangnya. Rata-rata 70-80 kali. Kita hijamah pelan-pelan anak 5 tahun dan dia zero respon. Tidak ada respon sama sekali. Jadi dia pandangannya kosong, blong sama sekali. Dia tidak pernah pandangannya berhenti pada satu objek. Dia cuma muter, plunga-plungu. Kalau aku bilang plunga-plungu jangan dipahami secara politis loh ya. Ya. Tidak ada respon sama sekali. Zero respon. Termasuk anak pancing dengan mainan apapun tidak ada respon. Senter tidak ada respon. Padahal anak kecil kasih senter kan senang sekali, klip-klip apalagi itu. Zero respon. Alhamdulillah kita hijamah sampai kemudian bisa seperti anak normal, walaupun tidak seperti anak normal yang secara hakiki, tapi minimal dia sudah bisa mainan dengan anak-anak yang lain di asabil. Jadi ketika 4 kali, 5 kali bekam, anak masuk ke ruangan, ke asabil, ya, ingat betul waktu itu di depan lift, ya, dia senyum ke anak. Anak seketika teriak, wow, Masya Allah. Dengan pandangannya agak lama. Orang tuanya pun tidak ngerti. Ustaz, kenapa teriak? Bu, ini anak ibu sudah ada respon. Katakan, Masya Allah. Dan sejak saat itu respon itu meningkat. Nah itu di mana Ustaz di bekamnya? Titiknya sama aja, tidak jauh beda dengan titik-titik yang tadi. Yang paling utama di umumugis. Umumugis. Itu paling utama. Tapi sekali lagi jangan langsung. Kalau anak-anak mungkin pada pertemuan ke-5 atau 6 kali. Baru umumugis ya? Baru di umumugis. Dari Nah, itu belakang per kali pertemuan biasanya berapa titik Ustaz? Kalau anak-anak biasanya kita mulakan dari 1 titik. Oh, 1 titik aja. Ya, apalagi anak yang autism, hiperaktif. Itu harus 1 titik. 1 titik. Ya. Terus jarak antara bekam, jarak antara bekam dan bekam? Bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Ya, prinsipnya yang anak pegang, yang anak istiadatkan, titiknya sedikit tapi intensitasnya tinggi. Ya, tetapi ya itu perlu didiskon 50% gitu loh. Jangan seperti bayar normal. Iya betul. Dan berarti harus menetap di dekatnya Ustadz Atur ya. Ada pengobatan khusus ya. Yang ada dari Kudus itu hidrosefalus anak usia usia 5 tahun, seminggu sekali Kudus Jakarta setiap minggu. Ada 1,5 tahun. Alhamdulillah Klaten. Ya. Karena dia datang kepada pembekam-pembekam yang lain. Tidak ada yang berani, udah dilempar aja ke asabil. Nanti itu asabil itu rujukan. Itu di umumugis juga Ustaz. Ya. Yang hidrosefalus. Iya. Tapi untuk padahal itu kan Kudus lagi ini ya. Kudus itu mungkin pertemuan entah ke sekian puluh kali. Mungkin setelah beberapa bulan itu baru kita ambil ya. Lebihnya mungkin hil kali ya. Banyak sekali titik-titiknya. Banyak. Ya. Karena kaitan-kaitannya kan juga banyak. Jadi untuk kasus epilepsi ini titik utama di umumugis, terus di jauh 1,2 juga boleh. Bersama. Tapi untuk di kepala jangan dicampur, jangan diduakan ya. Jangan jadi sendiri-sendiri. Jangan dipolikan ya, bukan poligami ya. Polititik. Polititik jangan. Jadi tunggal. Ya, hanya mono ya di kepala. Anak isian untuk anak-anak yang kecil. Tapi untuk orang dewasa kita biasanya maksimal 2 aja. Itu nanti boleh diambil juga dari al-jabha, dari depan. Oh iya, untuk epilepsi. Samping
Coba depan 1 titik juga boleh. Ini kanan kiri boleh. Ya. Sesuai kaitan-kaitan. Jadi yang Anda sampaikan pada page berapa tadi, itu titik-titik utamanya untuk semua kasus. Maka dimixingkan saja. Dimixingkan saja. Cuma tadi belum Anda tambahi di umum Mugis, RA 67, RA 2, RA 3 di sini. Ya. Oh, Oke. Masya Allah. Bismillah. jarak ininya, jarak antar bekam. Kasuisis dok. Ya, kasuisis. Seperti karena faktor jarak yang dari Kudus ke Jakarta kita buat seminggu sekali. Oh iya. Kalau itu standarnya kita 3 hari sekali sebetulnya. Jadi seminggu 2 kali. Oh iya. Ya. Jadi kalau bisa cuman 1 atau 2, kemudian jaraknya 3 hari sekali. Ya, terus 1 titik baru kita ulang 3 minggu. 1 titik ulang 3 minggu kemudian. Kalau kondisi mendesak, ya antara 2 minggu sampai 3 minggu karena kondisi mendesak. Seperti kasus-kasus anak-anak yang berkebutuhan khusus, biasanya ada beberapa titik yang kita langgar, nggak sampai 3 minggu, kita nggak nunggu sampai 3 minggu. Nggak nunggu 3 minggu udah dibekam lagi di titik yang sama. Monggo, yang lain. Diberi lagi kesempatan kepada Pak Rusmawan. Silakan Pak Rusmawan. Pak Rusmawan, ya. Ya baik Bu Dokter, jazakallah khair untuk waktunya dan jazakallah khair